Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darsi Hidayani. Saya adalah dosen di program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai PDD UKT PT di bidang pengajaran. Nah, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Kalkulus 1 dengan kode mata 4110 yang SKS-nya sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memuat bahasan mengenai himpunan, sistem bilangan real, fungsi dan grafiknya, limit fungsi, kekontinuan fungsi, turunan, turunan tingkat tinggi, deret Taylor, deret Maclaurin, kemudian ada juga kemonotonan, kecekungan, nilai ekstrim, menggambar grafik dengan menggunakan karakteristik fungsi, dan menentukan limit fungsi bentuk tak tentu. Nah, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu menerapkan konsep-konsep dasar turunan dalam menyelesaikan masalah nyata secara matematis. Penguasaan mahasiswa diuji melalui evaluasi belajar akhir dengan soal berbentuk uraian yang memiliki tingkat kognitif minimal C3, yaitu soal yang mengenai aplikasi. Kemudian kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep dasar turunan dalam penyelesaian masalah nyata secara matematis. Nah, ini adalah peta kompetensinya. Jadi di awal ada entry behavior yang merupakan ilmu matematika dasar. Jadi mahasiswa harus sudah mempunyai dasar, yaitu ilmu matematika dasar. Setelah itu, di bab 1, mahasiswa akan belajar mengenai konsep himpunan dan sistem bilangan real. Kemudian selanjutnya ada fungsi aljabar dan fungsi transenden. Dan ada juga limit fungsi di bab 3. Kemudian di bab 4 ada kekontinuan fungsi. Di bab 5 ada menentukan turunan fungsi. Kemudian ini ada di bab 6, 7, dan 8, ada kompetensi menentukan akar persamaan secara numerik, kemudian menggambar grafik fungsi, dan menentukan limit fungsi bentuk tak tentu. Metode pembelajarannya, ada metode pembelajaran tutorial online atau tutorial tatap muka atau tutorial webinar yang dapat dipilih mahasiswa, kemudian ada juga tugas mata kuliah dan belajar mandiri. Nah, ini adalah pola tutorial online yang kita lakukan. Yang pertama, ketika mahasiswa setelah selesai registrasi, jadi mahasiswa kan harus melaksanakan belajar secara mandiri di 4 minggu pertama. Kemudian di minggu 1 sampai 8 ada tutorial online. Nah, setelah minggu 1 sampai 8 ini, mahasiswa juga melakukan pembelajaran mandiri selama 4 minggu, baru setelah itu UAS. Nah, untuk tutorial online sendiri, di sini ada 8 minggu. Di sini kita akan membahas mengenai materi inisiasi di setiap minggunya. Kami mengatakan sesi gitu ya, sesi 1, 2, 3, 4, sampai sesi 8. Jadi di setiap sesi akan ada materi inisiasi yang berupa materi-materi kalkulus 1 tadi yang berdasarkan dengan modul pembelajaran. Nah, kemudian ada juga pengayaan dan ada tugas. Nah, untuk tugas sendiri ada 3 tugas, yaitu tugas 1 di tutorial sesi ketiga, kemudian tugas 2 di tutorial sesi kelima, dan tugas ketiga di sesi ke-7. Kemudian ada juga tes formatif dan ada diskusi di setiap sesinya. Nah, ini adalah tampilan dari LMS tutorial online itu sendiri. Alamat websitenya bisa dicek di e-learning UT ACID. Jadi alamat
tampilan awalnya seperti ini. Kemudian di dalam nanti akan ada perkenalan dan sapaan tutor karena kita tidak kan role di LMS kita tidak bertemu secara tatap muka, tapi di sana disediakan perkenalan dan sapaan tutor untuk menyapa mahasiswa. Jadi mahasiswa tetap bisa mengenal tutornya melalui sapaan tutor. Kemudian ada penjelasan prasesi dan sesi tuton, ada bahan inisiasi, ada bahan diskusi, dan tugas tutorial. Nah, materi tutorial itu sendiri ada pengantar sesi, kemudian ada paparan singkat konsep esensial mengenai materi pada sesi tersebut, kemudian ada juga materi pendukung jika dibutuhkan. Kemudian untuk bahan diskusi, dalam bahan diskusi ini kita mengaitkan dengan isu-isu atau soal kekinian jika itu terkait dengan terapan, kemudian memantapkan penguasaan konsep esensial dan menyediakan rubrik penilaian bagi untuk diskusi. Rubrik penilaian ini selain untuk diskusi juga ada rubrik penilaian untuk tugas. Tapi di sini tersembunyi dari mahasiswa. Kemudian eh, untuk sistem penilaiannya, kriterianya adalah ketepatan dan penguasaan materi. Bentuk soal evaluasinya ada soal diskusi, kemudian tugas tutorial, dan tugas mata kuliah. Nah, di sini merupakan contoh dari rubrik penskoran diskusi. Ini ada soal diskusinya, kemudian yang di bawah adalah rubrik skor diskusinya. Jadi ini merupakan pedoman, bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menilai jawaban diskusi mahasiswa. Kemudian ini contoh dari rubrik penskoran tugasnya. Jadi di sini ada soal, kemudian ada pedoman penskoran. Jadi nanti jawaban mahasiswa ketika kita menilai sudah ada pedomannya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah komponen-komponen nilai akhir mata kuliah. Jika mahasiswa mengambil tutorial online, maka komponen akhir mata kuliah merupakan 30% dari nilai tutorial online, kemudian 70%-nya dari nilai UAS. Nah, nilai tutorial online ini akan berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah jika UAS-nya minimum 30. Adapun komponen penilaian pada tutorial online tersebut, kehadirannya di sesi sampai 8, nilai kehadiran ini 20%, kemudian nilai diskusi 30%, dan nilai tugas tutorial 50%. Tapi, jika mahasiswa tidak mengambil tutorial online, hanya mengambil tugas mata kuliah tadi, maka komponen penilaiannya adalah nilai akhir mata kuliah berupa 20% dari nilai PMK atau tugas mata kuliah, kemudian 80% dari nilai UAS. Nah, nilai TMK ini bisa berkontribusi pada nilai akhir mata kuliah jika UASnya juga minimal 30. Nah, ini penyajian materi di e-learning, contohnya seperti ini. Nah, selain berinteraksi dengan mahasiswa di tutorial online ini, kami juga berinteraksi dengan mahasiswa di tutorial webinar. Karena mahasiswa terkadang mengalami kesulitan untuk eh, beberapa materi yang dianggap mahasiswa sulit, kami mengadakan tutorial webinar untuk sebagai pengayaan. Jadi selanjutnya akan ada contoh rekaman salah satu salah satu rekaman tutorial webinar yang telah kita adakan. Oke, kita mulai ya teman-teman. Suara saya jelas kan ya? Jelas, Bu. Ya, jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Bagi yang pertemuan pertama belum hadir, baru hadir hari ini, saya perkenalkan, saya Darsi Dayani, dosen UT, Prodi Matematika. Saya bertugas di UT Pusat, jadi mungkin bagi teman-teman yang di UPBJJ tidak
akan bertemu saya, susah ketemu saya gitu. Tapi bagi teman-teman yang berdomisili di Tangsel, eh, jika teman-teman pengen main-main ke UT Pusat, silahkan seperti itu. Nah, saya jelaskan lagi mengenai kegiatan teorema ini. Eh, jadi kegiatan teorema ini sebenarnya pengayaan teman-teman, karena banyak teman-teman yang sudah mengikuti Tuton ataupun Tuweb, tapi masih belum memahami materi khususnya kalkulus. Apalagi bagi teman-teman yang ternyata tidak mengikuti Tuton maupun Tuweb, agak kesulitan untuk memahami materi di modul ya. Jadi untuk kehadiran teorema di sini sebenarnya tidak wajib buat teman-teman. Nah, untuk materi yang pertama mengenai limit dan kekontinuan. Di sini nanti kita akan belajar apa konsep limit, kemudian kekontinuan, dan eh, ada soal-soal juga. Karena limit di sini nanti macamnya banyak ya. Ada limit kiri kanan, kemudian ada tadi ada limit tak hingga, limit di tak hingga, kemudian kekontinuan di titik dan di selang. Nah, ini konsep mengenai limit. Sebelum saya menjelaskan ini, saya ingin bercerita dulu. Jadi apa sih sebenarnya limit kalau kita kaitkan dengan eh, konsep sehari-hari, kehidupan sehari-hari? Karena memang kalau matematika itu agak susah ya kita menjelaskan secara real. Jadi kalau misalkan ada orang yang bercerita seperti ini. Mungkin kalau teman-teman membaca modul terlebih dahulu akan lebih nyambung ketika saya bercerita. Misalkan ada orang yang bercerita, tadi dalam perjalanan ke kantor, saya hampir saja tertabrak mobil, gitu itu. Hampir. Jadi kata-kata hampir di sini belum tertabrak, tidak tertabrak, tapi hampir. Tapi hampir itu berarti eh, jaraknya sudah sangat kecil gitu. Makanya dia mengatakan hampir, berarti jaraknya sudah sangat kecil, tapi tidak sampai bertumbukan gitu. Itu namanya hampir gitu kan ya. Jadi di sini limit itu juga bisa dikatakan sebagai pendekatan atau hampiran kata lainnya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan cerita yang tadi, jadi misalkan saya orang-orang yang bercerita tadi misalkan sebagai X0 kemudian mobilnya adalah X, jadi X itu mendekati X0 seperti itu. Nah, kemudian jarak yang sedikit tadi ini adalah delta. Di sini ada delta. Jadi kita membacanya delta, teman-teman. Jadi pendekatan itu kalau kita beri notasi panah di sini akan pasti berbeda dengan notasi sama dengan. Kalau sama dengan ini sudah tertabrak berarti karena lokasinya sudah sama, titiknya sama. Tapi kalau berdekatan nanti notasinya hanya panah seperti itu. Jadi misalkan X mendekati X0, kita membacanya seperti itu ya. Berarti X tidak pernah sama dengan X0, hanya mendekati saja, teman-teman. Kemudian di sini ada delta. Delta di sini sebagai untuk menunjukkan kalau jarak antara X dengan X0 ini sangat dekat. Sangat dekat, sangat kecil. Jadi delta di sini adalah bilangan yang sangat kecil. Bilangan yang sangat kecil ini kita tidak tahu berapa. Bisa 0,01, 0,0001, bisa 0,0005, saya tidak tahu berapa. Yang pasti dia sangat kecil. Kenapa harus ada delta? Karena delta ini untuk menggambarkan kalau jarak antara X dan X0 ini sangat kecil. Saking kecilnya, jarak antara X dan X0 ini lebih kecil dari bilangan delta tadi. Lebih kecil dari bilangan yang kecil tadi. Delta ini kan bilangan kecil ya. Jadi ada lagi yang lebih kecil dari delta, yaitu jarak X dengan X0. Seperti itu untuk menggambarkan kedekatan atau hampiran tadi antara X dan X0. Seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak perlu bingung kenapa harus ada delta, kenapa definisinya seruat itu. Gitu. Jadi sebenarnya definisinya di sini untuk menggambarkan bahwa jarak antara X0 dan X di sini sangat kecil, seperti itu. Ini hanya untuk menggambarkan bagaimana gambarannya ketika posisi X dan X0-nya, seperti itu. Nah, kalau X, jadi di sini misalkan, ini dimisalkan aja ya, misalkan X-nya min 0,5, kemudian X-nya 0, berarti kan jaraknya
nilai mutlak dari selisih X dan X0 tadi. Nah, kemudian kalau misalkan X-nya 0,01, berarti ini jaraknya 0,001. Jadi untuk menggambarkan kecilnya jarak saja sebenarnya. Karena nanti di definisi, nah akan muncul seperti ini di definisi limit. Jadi kita mempunyai sebuah fungsi fx biasanya seperti ini ya. Jadi fungsi ini terdefinisi pada sebuah himpunan E. Himpunan E ini bisa saja dia bilangan real, bisa saja dia bilangan bulat, tergantung nanti di soalnya seperti apa. Kemudian ada sebuah titik, X sama dengan X0. Mungkin tapi ya. Nah, jadi F terdefinisi pada himpunan E, kecuali mungkin di titik X sama dengan X sama dengan X0 dia tidak terdefinisi. Mungkin, saya mengatakan mungkin terdefinisi, mungkin tidak. Gitu. Kenapa harus ada kata-kata mungkin nanti? Nah, bilangan L adalah limit dari fungsi fx di titik X sama dengan X0. Sehingga kita menulisnya seperti itu. Nah, kita membacanya limit X mendekati X0, fx sama dengan L. Jadi, ketika X mendekati X0, maka nilai fx mendekati nilai L. Nah, kalau tadi ada delta yang menggambarkan kedekatan jarak X dengan X0, di sini ada epsilon yang menggambarkan kedekatan jarak fx dengan L. Jadi ketika X mendekati X0, maka fx nilainya mendekati L. Di sini untuk menggambarkan kalau fx itu sebenarnya tidak sama dengan L, tapi mendekati L. Nah, jadi kalau ada tulisan seperti ini, fx sama dengan L. Berarti ini sama. Tapi ketika saya tambahkan limit X mendekati X0, berarti fx belum tentu sama dengan L, tapi fx pasti mendekati L. Seperti itu. Itu ya, bedanya ya. Nah, kemudian penulisannya itu pasti seperti ini ya. Sama dengan pasti setelah fungsi, kemudian di sini nilainya. Nah, jadi di sini yang penting, jadi sebenarnya kalau teman-teman membaca modul, kemudian teman-teman pahami setiap kalimat, saya rasa bisa paham sih. Cuman masalahnya setiap kalimat itu kadang-kadang teman-teman belum paham. Karena bahasa definisi di matematika kadang memang seperti ini. Jadi teman-teman harus memahami dulu satu kalimat, baru teman-teman mengartikan atau mendefinisikan menurut dengan bahasa teman-teman sendiri. Kalau sudah bisa seperti itu, berarti sudah paham apa sih pengertian limit. Nah, jadi intinya limit itu adalah pendekatan ketika X mendekati Fx, maka Fx juga mendekati L. Seperti itu. Kita ke contoh ya. Kalau misalkan ada yang tanyakan, bentar saya belum melihat chat, nanti saya lihat sebentar. Kemudian di sini ada X kuadrat. Ini sebagai fx-nya. Limit X kuadrat ketika X mendekati min 1. Nilainya berapa? Nah, jadi ketika X mendekati min 1, maka X-nya berapa? X kuadratnya berapa? Nah, kalau seperti ini, kita sebenarnya tidak masalah kalau ada soal seperti ini. Kalau ada soal fungsi aljabar yang tidak ada pecahan, kemudian tidak ada akar, itu tidak masalah. Kita bisa langsung mensubstitusikan min 1 terhadap X kuadrat. Di sini nilainya 1. Berarti nilai dari limit X kuadrat ketika X mendekati min 1 adalah 1. Sampai di sini masih belum masalah. Sama seperti ln X. Ketika kita mencari limit ln X, ketika X yang mendekati 2, kita masukkan di sini. Ada nilainya, ln X itu terdefinisi maksudnya. Itu tidak masalah. Jadi cara mengerjakannya teman-teman, dicoba dulu substitusikan ke fungsinya. Kalau terdefinisi ada, berarti sudah itu jawabannya. Tidak perlu ruwet-ruwet diturunkan dan lain-lain gitu. Misalkan yang sin X seperti ini. Ketika kita masukkan sin X, X-nya mendekati pi per 2. Berarti sin pi per 2. Sin pi per 2 sama dengan 1. Terdefinisi, sudah itu jawabannya. Seperti itu. Nanti saya kasih contoh yang tidak terdefinisi. Yang lain juga sama ya, seperti itu ya. Saya lanjut. Baik, Bu. Untuk yang Ya, tadi, untuk iya. mencari grafik,
Saya lebih dominan menggunakan tabel, Bu ya. Oke, pakai tabel ya? Boleh, Iya, saya untuk bisa kan ya, Bu memudahkan. ya? Bisa, nggak Bisa masalah. ya. Boleh Heeh. dicontohkan, Bu, untuk penggunaan tabel karena saya pribadi lebih lebih nyaman dengan tabel daripada menggunakan rumus itu, Bu. Oh iya ya, bentar. Mm-mm. Kalau yang tabel itu dia biasanya juga kayak mencari titik potong gitu ya. Iya, betul, Bu. Sebentar. Cari titik potongnya. Mana tadi saya share? Tabel itu membantu juga. Mm-mm. Dia akan akurat kalau fungsinya linear. Tapi kalau Fungsinya fungsinya ini. sudah fungsi kuadrat, kemudian ada lagi polinomial yang dia fungsinya naik turun, turun di mana naik di mana gitu kan kita harus tahu ya kalau fungsinya sudah kompleks seperti itu agak susah. Sebentar. Saya mau add. Di mana X lebih besar dari satu. Nah, kalau menggunakan tabel itu kan yang seperti ini ya. Di sini ada X, di sini ada Y, kemudian ini yang fx, misalkan yang x kuadrat gitu. Nah, kalau x-nya 0, y-nya berapa gitu. Kita masukkan ke Betul. fx 0 gitu kan. Jadi Ya, betul, Bu. Y ini sama dengan misalkan yang fx. x kuadrat. Kalau ini 0, ini 1, ini 1 gitu kan ya. Ini 2, Betul. 4. apa namanya? 4. Betul, Bu. Kemudian kalau misalkan yang min 3, min x plus 3. Hmm. Kalau x-nya 0, di sini 3. Ya, 1. Nah, di situ satu. kalau yang ini Satu gampang. banget. 2. Kalau yang ini gampang. Karena dia Oh ya, fungsi turun. linear ya. Jadi Betul, Bu. cukup kita menemukan 2 titik. Langsung kita tarik 2 titik itu langsung kita tarik menjadi 1 garis. Karena ini fungsi linear. Masih gampang kan? Iya, Bu. 0,3. 0,3 di sini, Ding. 0,3. Kemudian 1,2. 1,2 misalkan di sini. Satu. Kita tarik. Nah, Betul. atau kita ambil titik potong ketika x-nya 0 Betul. dan ketika y-nya 0. Hmm. Jadi langsung seperti ini, ketika y-nya 0, x-nya berapa? Y-nya 0 di sini x-nya berapa? Sudah bingung lagi gitu ya. Kalau Y-nya teman-teman bingung 0. ya di ketika y-nya 0, x-nya berapa? 3 ya. Jadi 0,3 dengan 3,0. 3,0 di sini, 0,3 di sini langsung tarik garis antara 2 titik tadi. Ini kalau Betul. fungsi linier, gampang. Tapi kalau fungsi kuadrat seperti ini, misalkan ya, kita belum tahu nih, dia gambarnya tadi melengkung ke atas. Kita masukkan titik-titiknya. 0,0, 1,1, 1. 2,4. Jangan-jangan kalau teman-teman tidak tahu, langsung aja ditarik seperti ini, dianggap satu garis lurus. Padahal Garis dia lurus. gambarnya seperti ini. Melengkung Nah, sedikit. Ya, Bu. ya, Lebih saran naik ke saya atas. boleh menggunakan seperti ini, tapi untuk fungsi-fungsi yang sederhana. Tapi kalau untuk fungsi-fungsi yang sudah lumayan kompleks, teman-teman langkahnya seperti ini. Siap. Baik, Bu. Pertama, Terima kasih, Bu. titik potong di sumbu X. Ini ketika Y-nya sama dengan 0, kita cari X-nya berapa. Kemudian titik potong di sumbu Y. Ketika X-nya sama dengan 0, kemudian cari Y-nya berapa. Setelah titik potong, kita cari titik puncak. Nih, saya agak lupa juga nih. Titik puncak itu nanti di mana dia melengkungnya gitu kan.
Nah, titik puncak ini kalau nggak salah X sama dengan min B per 2A. Jadi kalau ada fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, jadi min B per 2A itu A-nya adalah koefisien yang melekat pada x kuadrat, B-nya koefisien yang melekat pada x. Itu. Kemudian, kita cek ini A-nya. Apakah A-nya lebih besar 0 atau A-nya lebih kecil 0? Lebih kecil. Kalau lebih besar 0, berarti melengkungnya menghadap. Ada yang tahu? Menghadap ke A-nya lebih besar dari 0 ke kanan, Bu, atas. Ke atas. Ya, ini dasar sebenarnya. Tapi kalau sudah lupa, wah, nggak tahu juga gambarnya seperti apa. Ya, silakan Mas Eriski. Dari mana ya Mas Eriski? Mas Fadil tadi Bogor ya? Iya, Bogor, Bu. Mas Eriski jadi bertanya atau nggak jadi? Kalau nggak jadi saya lanjutkan. Siang Bu, mau bertanya Bu, kalau misalnya Iya, fx-nya itu kan tadi ada x kuadrat, ada min x tambah 3, terus kalau misalnya kita tambahin, kok tuton saya malah kecil gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi teman-teman harus tetap aktif di forum diskusi tuton ataupun tuweb, kemudian tugas-tugasnya juga harus tetap aktif di sana. Kemudian nanti jika ada yang ditanyakan, kemarin saya juga sudah share email ya, saya hanya bisa share email di sini, silakan tanyakan di email, dan teman-teman juga bisa saling membantu. Ini kan saya lihat tadi udah banyak yang buat grup nih, mungkin teman-teman sebelumnya hanya ada grup-grup prodi saja, tapi karena kalkulus sama ALE ini kan dari berbagai macam prodi ya, sefakultas, jadi teman-teman silakan kalau ingin saling berbagi di apa ya, entah bikin grup kalkulus atau apa gitu, teman-teman bisa belajar, apalagi yang bisa ketemu secara langsung nih, yang satu daerah itu saya rasa sangat bagus, teman-teman bisa membuat kelompok-kelompok belajar sendiri, janjian gitu, tapi apa namanya, kalian bisa diskusi di sana. Asalkan tetap jangan sampai jawabannya sama persis, karena kita dosen itu tahu teman-teman menyontek atau tidak, mengerjakan sendiri atau tidak, walaupun hasil akhirnya sama, pasti prosesnya akan berbeda. Proses itu pasti berbeda, cara menulis berbeda dan lain-lain itu pasti berbeda gitu ya. Cukup dari saya. Ini mohon maaf sebelumnya kalau ada yang kurang. Ini juga sudah lebih waktunya. Terima kasih sebelumnya teman-teman sudah meluangkan waktu di sini. Tadi ada yang sambil bekerja, ada juga yang mungkin sambil ngomong anak dan lain-lain, ada yang tiduran gitu ya, mungkin saya nggak tahu gitu. Semoga bermanfaat, kegiatan teorema ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.